Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Better Truck The Heaven. Gak pakai lama-lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Saat ini Xiaoyu memperkenalkan semua orang satu persatu dengan senyum di wajahnya. Kali ini tampaknya leluhur kita telah menyatukan semua kekuatan, besar dan kecil di negara kekaisaran yang merupakan hal yang hebat. Meskipun Jenny berada di kota Joshi, dia mengetahui distribusi kekuasaan di Sho dengan sangat baik dan memberi selamat sambil tersenyum. Kita semua tahu bahwa Tuan Muda Shio akan mengunjungi klan obat. Karena Tuan Muda Shio tidak ada di sini, kami akan mewakili Shio Mansion untuk danau hangat menyambut klan Shio kembali ke rumah. Sungguh, Jenny sangat baik. Karena kata pulang segera mempersempit jarak antara klan Shio dan Shio Mansion yang sebelumnya tidak pernah ada. Sehingga ratusan ribu orang dari klan Shio bersorak di atas Shio Mansion dengan suara yang keras dan bertahan lama. Kalian semua pasti lelah setelah menempuh perjalanan jauh. Silakan ikuti saya ke dalam rumah besar terlebih dahulu. Salong telah mengatur agar semua orang melapor. Para leluhur, silakan ikuti saya ke aula untuk berkumpul. Pengaturan Jenny selalu cermat, tetapi bayangan Xiaoyan dan Xiuqi terus tumpang tindih di depan matanya, dan dia tidak bisa merasa senang sama sekali. Ketika mereka tiba di aula, kemegahan Shio Mansion membuat Xioli, Xiolong, Kaisar Ming, Yomeng, dan yang lainnya mengaguminya lagi dan lagi, dan mereka bahkan sedikit ragu sejenak. Xiuqi belum pernah ke tempat semewah ini sebelumnya, dan mengelus sandaran tangan kursi merasa sedikit gugup. Semua orang yang datang ke sini adalah anggota inti klan Shio. Ini akan menjadi rumah masa depan Anda, jadi tidak perlu dibatasi. Duduklah dimanapun yang Anda suka. Setelah Jenny berbicara dengan lembut, dia melambaikan tangan kepada Xiuqi. Saudari Kier, kemarilah dan duduklah di sini bersama saya. Hah? Xiuqi mendongak. Kenamaan Jenny membuat Xiuqi merasakan keakraban di hatinya. Tanpa sadar, dia menggerakkan kakinya ke samping Jenny dan duduk di antara Jenny dan King Muer. Saya dengar saudari Kier secantik peri. Setelah melihatnya hari ini, saya menyadari bahwa mendengarnya lebih buruk daripada melihatnya secara langsung. Muer, lihatlah saudari Kier. Kulitnya lebih putih dari salju. Matanya seperti kolam air jernih. Dia benar-benar seperti mutiara dengan lingkaran cahaya dan batu giok dengan cahaya terang. Tidak heran Tuan Muda Shio sering menyebutnya. Jenny terkekeh. Xiuqi langsung tersipu, tetapi jarak antara dirinya dan Jenny di dalam hatinya tiba-tiba menyempit. Ketiganya duduk bersama, tertawa dan berbincang dari waktu ke waktu. Pesona Jenny yang dewasa, kesegaran dan kehalusan Xiuqi, kepintaran dan kecantikan King Muer untuk sesaat menjadi pemandangan terindah di aula, membuat semua orang diam-diam iri dengan keberuntungan Xiaoyan. Meskipun hanya basa-basi, Jenny, Xiuqi, dan King Muer menjadi seperti teman dekat selama bertahun-tahun, membicarakan segalanya. Kemampuan Jenny untuk memenangkan hati orang-orang yang membuat King Horan diam-diam mendecak lidahnya dan mendesah bahwa dia lebih rendah darinya. Maafkan saya saudari Kier, saya merasa kasihan padanya, jadi saya mengobrol lebih lama. Saya harap saya tidak mengabaikan kalian semua. Jenny menyerahkan secangkir teh premium yang baru diseduh kepada Xiuqi, berbalik dan menatap semua orang dengan pandangan meminta maaf. Mungkinkah saya, Xiaoyu, bisa cemburu pada Xiuqi yang sudah saya anggap seperti cucu saya sendiri? Xiaoyu gembira melihat gadis-gadis itu bersenang-senang bersama dengan wajah-wajah gembira. Kalau begitu tidak perlu mengatakan apapun tentang saya.
Xioli kemudian tertawa terbahak-bahak dan penahanan dirinya perlahan mengendur. Xiuqi adalah wanita dari keluarga Xiu dan Nona Zeni sangat teratur dalam berurusan dengan orang lain. Saya sangat iri padanya. Bagaimana mungkin saya berani berpendapat? Kaisar Ming dan yang lainnya juga mengepakkan tangan dan menanggapi dengan sopan. Masih ada waktu sebelum makan malam. Mari kita minum teh dulu untuk menghilangkan rasa lelah kita. Silakan coba teh ini dan lihat bagaimana rasanya. Zeni melirik semua orang, menyesap teh harum dan dengan hangat mengundang semua orang untuk minum bersama agar tidak ada yang merasa aneh. Nona, ini adalah teh harum terbaik yang dikumpulkan dari puncak iblis Ringtian. Semua orang minumlah selagi hangat. Teh ini tumbuh dalam jurang awan dan kabut. Butuh waktu 100 tahun untuk menumbuhkan daun yang lembut dan daunnya akan layu jika terkena cahaya. Teh ini sangat langka dan harganya sangat mahal di pasaran, sehingga tidak semua orang bisa meminumnya. Saya baru meminumnya 2 kali di sini, jadi jangan sia-siakan. Xiuyu tidak sopan. Dia mengambil cangkir biru dan putih kecil dan menyesapnya sampai penuh, menggelengkan kepalanya dengan ekspresi senang. Xioli dan Xiolong juga mengambil cangkir teh dan menyesapnya. Aromanya langsung menyebar di mulut mereka, menghilangkan semua rasa lelah dari perjalanan. Ini terlalu merepotkan, merupakan kehormatan besar bagi kami untuk dapat bergabung dengan klan keluarga Xiu. Beraninya kami menyusahkan Nona Zeni untuk menghibur kami seperti ini. Yomeng dan yang lainnya dipenuhi rasa takut dan getar. Memegang cangkir teh seolah-olah sedang menahan beban seberat 1000 pon. Zeni tersenyum dengan tenang dan berkata, sekarang kita semua adalah anggota klan Xiu, jadi tidak ada perbedaan di antara kita. Selama kita bekerja sama untuk menghidupkan kembali klan Xiu, semua yang ada di sini akan menjadi milik semua orang. Kata-kata Zeni lembut dan menyegarkan seperti teh harum terbaik, meninggalkan aroma yang tertahan lama di gigi dan pipi seseorang, serta membuat tubuh dan pikiran seseorang nyaman. Itu juga menghilangkan satu-satunya hambatan dan kegelisahan yang tersisa dari Kaisar Ming, Yomeng, dan yang lainnya. Semua orang menyeruput teh, mengobrol dan membicarakan semua yang terjadi di klan Xiu. Mereka tidak dapat menahan perasaan terharu. Hubungan antara koalisi klan Xiu dan semua orang di kediaman Xiu secara bertahap menjadi akrab satu sama lain selama pertemuan itu. Ngomong-ngomong, ada satu hal yang harus saya katakan. Tanda pemakan jiwa telah muncul kembali di dunia. Saya ingin tahu apa pendapat Kaisar Iblis tentang hal itu. Xiuyong meletakkan cangkir tehnya, wajahnya menjadi serius, dan dia bertanya pada King Horan. Sayang sekali, orang-orang berjubah hitam itu menolak untuk mengungkapkan orang di balik layar. Kami kekurangan bukti dan tidak dapat melakukan apapun terhadap klan iblis jiwa untuk saat ini. Suara King Horan dipenuhi dengan kemarahan. Sebenar-benar ingin tahu, dengan menyerang dan memusnahkan klan Xiu di bawah perlindungan klan iblis darah saya, apakah klan iblis jiwa menantang batas akhir saya atau mereka mempunyai niat lain? Menurut pendapat saya, tantangan klan iblis jiwa terhadap garis bawah Kaisar Iblis hanyalah satu aspek. Saya khawatir kemungkinan mereka memiliki niat lain lebih tinggi. Setelah menyerahkan masalah pengaturan pengerahan pasukan kepada bawahannya, Le Salong yang telah tiba mengangkat alisnya dan berkata, melirik Le Salong, King Horan bertanya, Salong, mengapa Anda berpikir begitu? Le Salong mengangguk sedikit dan menganalisis. Untuk mengepung dan memusnahkan klan Xiu yang memiliki hubungan dekat dengan Kaisar Iblis, mereka hanya mengirim satu tahap awal bintang 5. Dan 4 puncak bintang 4 Dodi. Dan setelah kegagalan, tidak ada tindakan lebih lanjut. Termasuk tidak ada halangan bagi migrasi seluruh klan Xiu. Dapat dilihat bahwa klan iblis jiwa tidak benar-benar ingin membuat Kaisar Iblis marah. Entah dia sedang menguji batas akhir Kaisar Iblis atau dia punya rencana lain. Tetapi saya punya firasat bahwa kemungkinan ada rencana lain lebih tinggi.
Mungkin setelah operasi gagal, mereka tahu bahwa Kaisar Iblis dan Xiao Mensen sedang berjaga, sehingga mereka tidak berani bertindak gegabah saat klan Xiao bermigrasi. Xiao mengusulkan sebuah kemungkinan. Klan Iblis Jiwa bahkan berani memprovokasi teknik melahap jiwa yang dilarang oleh Kaisar Iblis selama di depan klan, dan sering menggunakannya di luar. Tidak ada yang mereka takutkan saat mereka menyerbu klan Xiao yang berimigrasi. Jenny merutkan kening dan melambaikan tangan rampingnya di udara, seolah-olah mencoba menghubungkan semua petunjuk bersama-sama. Biarkan saya merangkum. Jenny merenung sejenak dan berkata dengan lembut. Hanya ada dua alasan mengapa klan Iblis Jiwa tidak terus menyerang klan Xiao setelah upaya mereka untuk mengepung dan memusnahkan klan Xiao gagal. Pertama, klan Iblis Jiwa merasa bahwa kekuatan mereka saat ini tidak cukup untuk menggulingkan Kaisar Iblis. Meskipun mereka sombong, mereka tidak ingin melawan Kaisar Iblis terlalu dini. Terlebih lagi, tujuan untuk membuat marah Kaisar Iblis telah tercapai dan tidak perlu tindakan lebih lanjut. Poin kedua adalah mengepung dan memusnahkan klan Xiao hanyalah salah satu dari sekian banyak pengerahan pasukan. Karena klan Xiao terkepung, hanya dua pihak yang paling cemas. Satu adalah Kaisar Iblis dan yang lainnya adalah Xiao Yan. Jika penguasa besar mengincar Kaisar Iblis, klan Iblis Jiwa berusaha untuk memancing harimau itu menjauh dari gunung, atau membuat tipuan ke arah timur dan menyerang dari arah barat. Memanfaatkan perubahan mendadak dalam klan Xiao, Kaisar Iblis dapat mengalihkan energi dan tenaganya untuk mencapai tujuan lain. Jika ditujukan pada Xiao Yan, itu akan menjadi strategi untuk memancing ular keluar dari lubangnya. Seperti yang diketahui semua orang, Xiao Yan adalah bintang yang sedang naik daun di benua Dodi dalam beberapa tahun terakhir. Dengan kamar dagang dan Kaisar Iblis sebagai sekutu, hanya masalah waktu sebelum ia berkembang. Selain itu, Xiao Yan berteman baik dengan Kaisar Monster. Jika Xiao Yan dapat dibunuh, lengan Kaisar Iblis dapat dipotong, yang sangat menguntungkan bagi klan Iblis Jiwa untuk bersaing memperebutkan posisi Kaisar Iblis. Itu adalah pilihan yang sangat menggiurkan. Apa? King Horan melotot marah, berdiri, alisnya yang seperti pedang berkerut erat. Jika itu adalah situasi pertama, klan Iblis Jiwa dapat berhenti saat mereka berada di depan, yang berarti mereka memiliki pengetahuan diri. Jika ini kasus kedua, klan Iblis Darah kita belum menerima laporan tentang serangan terhadap cabang manapun atau gangguan dalam klan Iblis. Dalam kasus ini, apakah itu berarti saudara Xiao dalam masalah? Jika klan Iblis Jiwa berani menyakiti saudara-saudara saya, King Horan, bersumpah demi surga bahwa saya akan membuat mereka membayarnya dengan darah. King Horan menjadi semakin takut saat dia memikirkannya. Dia membanting tangannya ke meja dengan kekuatan penuh amarah. Meja itu bergetar beberapa kali dengan suara keras, sehingga meja itu pecah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya dan terbang kemana-mana, sehingga suasana hati semua orang yang segelisah. Apakah Xiao Yan dalam masalah? Ini semua salah saya karena membiarkan Xiao Yan pergi sendiri. Tidak, saya harus segera menyelamatkan orang. Mendengar ini, Xiao Yu tidak bisa lagi duduk diam. Dia berdiri dan hendak terbang menjauh. Kami akan pergi bersama Anda. Kaisar Ming, Xiaolong, Xiaoli, Xiaoqi, dan yang lainnya berada dalam keadaan kebingungan dan siap mengikuti Xiao Yu. Tunggu. Jenny berdiri di depan semua orang. Semangat juang bintang 5 menyebur keluar dan berubah menjadi tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya yang menghalangi semua jalan. Nona Jenny, apa maksud Anda? Sehubungan dengan krisis Xiao Yan, mata Xiao Yu sudah diwarnai dengan sedikit warna merah darah. Dia menatap Jenny dan hampir menggeram dari tenggorokannya. Maafkan saya karena bersikap kasar. Saya memiliki kontrak darah di tubuh saya dan dapat merasakan bahwa Xiao Yan baik-baik saja. Jadi Anda dapat tenang untuk saat ini. Jenny menyapukan pandangannya ke wajah semua orang dan mendesah pelan. Jika sesuatu terjadi pada Tuan Muda Xiao, kami tidak akan kalah cemas dari para leluhur. Namun di benua Dodi yang luas, ada banyak sekali jalan menuju klan obat.
Bahkan jika Anda pergi ke sana, bagaimana Anda bisa menemukannya? Lagi pula, bahkan jika saya mengandalkan induksi kontrak darah, dengan kecepatan gerakan tubuh Tuan Muda Sio saat ini, kita tidak akan dapat melacaknya. Jenny menambahkan gigitan bibir merahnya. Semua orang tenang dulu. Kita belum tahu tujuan sebenarnya dari klan iblis jiwa. Jadi kita tidak boleh kehilangan ketenangan. Apa yang dikatakan Jenny benar adanya. Hanya karena klan iblis darah belum mengalami serangan apapun, bukan berarti tidak akan ada serangan di masa mendatang. Oleh karena itu, kita tidak boleh panik dan mengambil keputusan setelah memahami tujuan klan iblis jiwa. Lei Salong juga menepuk pundak Xiozhan dan yang lainnya. Dan kata-katanya seperti air dingin yang disiramkan ke wajah mereka. Menenangkan semua orang. Jadi itu karena saya dan yang lainnya terlalu cemas. Maaf telah mempermalukan kalian semua. Setelah memastikan bahwa Xiuyan baik-baik saja sekarang, Xiuyu tersadar. Dia tersenyum canggung dan menggosok kedua tangannya. Hanya saja, saya masih sangat khawatir tentang Xiuyan. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Xiuqi menghentakkan kakinya. Tangan kecilnya yang memegang tombak perak bergetar terus-menerus. Hatinya masih bergejolak. Dan dia mengarahkan semua pandangan penuh harapnya pada Jenny. Saudari Xiuqi, jangan khawatir. Ini satu-satunya cara yang bisa kita lakukan sekarang. Jenny segera memberikan saran. Lei Salong, Nan Erming, dan Feng Feng harus mengatur ulang pasukan klan Xiao mengenai tenaga kerja. Kita harus meminta bantuan leluhur dan Kaisar Ming. Pada saat yang sama, pelatihan Dodi tingkat tinggi tidak dapat diabaikan. Ini terkait dengan landasan klan Xiao. Ini adalah prioritas utama dan tidak boleh diabaikan. Mengenai Kaisar Iblis, kita harus terus waspada dan memperkuat tenaga kerja di titik lemah untuk mencegah klan jiwa iblis melakukan gerakan lanjutan. Dan saya akan memimpin Ziying dan Xiozhan untuk merasakan perubahan dalam kontrak darah dan bersiap siaga kapan saja. Tapi bisakah kita hanya duduk di sini dan menunggu kabar dari Xiuyan? Xiuqi khawatir tentang suaminya. Meskipun kata-kata Jenny masuk akal, dia tidak bisa melupakan kekhawatirannya. Xiuyan dikenal sebagai Dodi tahap akhir bintang 4. Tetapi kekuatan tempurnya yang sebenarnya setinggi 5 bintang menengah. Saya yakin semua orang menyadari hal ini. Terlebih lagi, yang terpenting tidak banyak orang di benua Dodi yang mengetahui kekuatan tempur Xiuyan yang sebenarnya. Siapapun yang berani meremehkannya akan membayar harganya. Jenny mengangkat sehelai rambut hitam yang jatuh di depan matanya dengan tangan kirinya dan melanjutkan. Terlebih lagi, Tuan Muda Xiao memiliki bonus tambahan berupa sayap tulang dan keterampilan tubuh kelas dunia yang misterius. Bahkan Ziying mungkin tidak dapat mengejarnya dengan kekuatan penuhnya. Jadi Anda tidak perlu terlalu khawatir. Kata-kata Jenny benar-benar membangunkan rasa saya dari mimpinya. Bahkan saya harus mengakui bahwa itu benar. Saudaraku punya banyak rahasia. Dia selalu bisa mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin dan menciptakan keajaiban berkali-kali. Kalau saya tidak punya hati yang kuat, saya tidak akan sanggup menanggungnya. Kata-kata Jenny tidak hanya meredakan kekhawatiran Xiuyu dan yang lainnya, tetapi juga membuat King Huron menjadi tenang. Saya yakin bahwa kekuatan Tuan Muda Xiao saat ini pada dasarnya dapat mengatasi perubahan apapun. Untuk mencapai titik ini, diperlukan usaha yang tak terbayangkan. Saya akan selalu menaruh kepercayaan yang tak terjelaskan kepada Tuan Muda Xiao. Setelah badai berlalu, inilah saatnya bagi elang untuk mengembangkan sayapnya. Oleh karena itu, menurut saya, daripada mengkhawatirkan Tuan Muda Xiao di sini, sebaiknya kita jaga baik-baik Xiao Mansion dan menunggu Tuan Muda Xiao kembali dengan penuh kemenangan, lalu berusaha memberinya kejutan. Ada sedikit kebanggaan di mata Lei Salong saat dia melihat ke arah klan obat, yang merupakan keyakinannya yang tak tergoyahkan pada Xiuyan. Meskipun Kaisar Ming dan yang lainnya tidak tahu mengapa Kaisar Iblis,
Jenny dan Lei Salong begitu percaya pada Xiaoyan. Jaminan dari 3 tokoh penting tersebut tetap membuat semua orang merasa lega. Setelah duduk kembali, semua orang menyadari bahwa beban di hati mereka akhir-akhir ini sungguh berat. Hal-hal yang mengejutkan dan mengkhawatirkan terjadi silih berganti. Mereka tidak tahu apakah hari-hari mendatang akan lebih lancar. Tentu saja itu hanya alarm palsu. Saya harus menebusnya. Xiaoyu tidak sopan. Dia menepuk bahu Xiaozhen dan tertawa terbahak-bahak. Agar klan kita bisa keluar dari negara kekaisaran, mari kita perjelas malam ini. Dan Anda harus menemani saya minum beberapa minum lagi. Kaisar Ming dan yang lainnya juga sangat senang. Berpikir bahwa mereka dapat mengikuti klan Xiao dan membuat prestasi besar di masa depan. Mereka merasa sudah mabuk. Malam itu, Xiao Mansion terang benderang dan pesta perjamuan yang mewah menyebar dari aula utama sepanjang koridor hingga ke kejauhan. Hampir tak terlihat ujungnya. Diiringi alunan musik yang merdu, anggur yang meluap dari cangkir, aroma udang kristal bercampur dengan wajah merah. Kata-kata yang berterbangan dan tarian yang berputar-putar bersorak hingga dini hari berikutnya, hingga matahari terbit di pagi hari mengusir dinginnya malam. Semua orang bubar dengan enggan, namun tak seorang pun menyadari bahwa lingkaran kabut di langit itu tampaknya tidak melemah karena munculnya matahari. Sebaliknya, ia melewati celah-celah di antara cabang-cabang dan membuat bayangan di tanah. Pada saat ini, di puncak yang sepi di bagian utara Disho, ada bebatuan bergerigi. Satu tebing besar berdiri tegak dan yang lainnya di seberangnya, menembus lereng gunung. Sekuat naga biru yang sangat curam. Kemudian sebuah bayangan hitam berdiri dengan satu kaki di tebing yang tegak lurus dan memandang ke kejauhan. Dan itu adalah Xiaoyan yang baru saja meninggalkan klan Xiao. Meskipun dia kelelahan karena perjalanan, matanya di wajah tampannya masih cerah. Melalui awan dan kabut, pandangan Xiaoyan jatuh pada pekunan hijau subur yang bertemu dengan cakrawala dan dia bergumam. Hanya setelah melintasi gunung Lingfeng, saya dapat dianggap keluar dari negara kekaisaran. Di depan seharusnya ada hutan Hengduan yang terkenal dengan medannya yang rumit. Setelah melewatinya, saya baru menempuh setengah jarak. Bagaimanapun lokasi klan obat benar-benar terlalu terpencil. Mungkin tidak boleh dikatakan bahwa klan obat terlalu terpencil, tetapi negara kekaisaran hanyalah tanah liar di benua Dodi. Dari perspektif ini, memindahkan klan Xiao keluar dari Disho memang merupakan langkah yang bijaksana. Xiaoyan menggelengkan kepalanya, menyilangkan lengannya dan meletakkannya di belakang kepalanya, lalu berbaring di atas batu. Ayo istirahat, saya sedikit lelah setelah bekerja siang dan malam untuk menyelamatkan klan Xiao dan sekarang bergegas ke klan Oyo. Sambil menatap ke atap, gunung itu diselimuti kabut. Beberapa gumpalan awan hitam membentuk lukisan pemandangan terang yang elegan dan menarik, sehingga suasana hati Xiaoyan yang tegang sedikit rileks. Tepat saat Xiaoyan merasa rileks, 4 sosok putih tiba-tiba muncul di bebatuan yang pecah di tengah jalan menuju puncak gunung. Wajah mereka tidak terlihat jelas di bawah kabut, tetapi tubuh mereka ditutupi pakaian putih, menyatu dengan kabut yang mengepul. Saat seorang pria berpakaian putih muncul dan kabut semakin tebal, Xiaoyan yang sedang berbaring di atas batu untuk beristirahat baru saja mengibaskan beberapa tetes embun yang menempel di pakaiannya. Ketika dia tiba-tiba merasakan niat membunuh mendekat. Pupil mata Xiaoyan tiba-tiba mengecil dan dia menghentakkan kaki kanannya dengan keras di permukaan batu. Dengan bantuan kekuatan tolak, semangat juang tahap akhir bintang 4-nya meledak seketika. Dan tubuhnya terangkat pada sudut 45 derajat. Tepat saat tubuh Xiaoyan meninggalkan permukaan batu, angin telapak tangan yang kuat turun, menghancurkan batu biru itu menjadi bubuk. Pada saat yang sama, 4 niat membunuh yang dingin mengunci Xiaoyan. Sepertinya sudah ada yang akan mencoba membunuh saya. Pikiran yang membingungkan itu melintas di benak Xiaoyan dan dia tidak punya waktu untuk memikirkannya lebih dalam. Tubuhnya di udara tidak berhenti sama sekali. Dia melangkahkan kakinya bersama-sama dan membalik di udara.
Cahaya pisau yang terang melewati telinganya dan memotong rambut Xiaoyan. Kekuatan pisau yang tajam menambahkan beberapa tanda darah kecil di wajah Xiaoyan. Setelah menarik nafas dalam-dalam, Xiaoyan menggunakan keterampilan tubuhnya untuk menghilang dari cahaya pedang yang bersilangan. Sosoknya langsung mendarat lebih dari 10 kaki jauhnya, menatap dingin keempat pria berpakaian putih yang serangan diam-diamnya telah gagal. Melihat serangan mendadak itu gagal, keempat pria berpakaian putih itu tercengang. Pada saat yang sama, dengan alis terangkat bertanya-tanya, mengapa Xiaoyan yang hanya berada di tahap akhir bintang 4 dapat lolos dari serangan gabungan 4 do di tahap awal bintang 5. Siapa Anda? Saya tidak punya dendam pada Anda. Mengapa Anda ingin membunuh saya? Xiaoyan membalikkan telapak tangannya dan memegang penguasa api surgawi dengan kuat di tangannya. Kemudian api surgawi biru abu-abu menyebar di sepanjang penguasa, membakar udara dengan suara berderak. Namun kekuatan yang luar biasa ini menimbulkan ejekan di mata keempat pria berpakaian putih itu. Tidak peduli metode apa yang digunakan Xiaoyan untuk lolos dari serangan gabungan 4 orang. Tidak peduli seberapa kuat momentum do di tahap akhir bintang 4. Tidak ada ketegangan saat menghadapi 4 do di tahap awal bintang 5. Dia benar-benar punya bakat di balik ketenarannya. Tidak seperti sebagian orang yang mendapat ketenaran tanpa alasan. Seorang lelaki berpakaian putih tersenyum tipis tanpa menjawab pertanyaan Xiaoyan. Dia mengangkat tinggi pedang salju itu, kemudian cahaya pedang itu menyala, menimbulkan embusan angin dan menebas dengan keras ke arah Xiaoyan. Katakan pada saya tujuan Anda sekarang. Xiaoyan yang dipandang rendah tertawa marah. Dia memegang penguasa api surgawi secara horizontal untuk menangkis dan bertabrakan dengan pedang salju yang menyebabkan percikan api yang cemerlang berterbangan di udara. Hei! Pria berbaju putih itu terkejut saat berhadapan langsung dengan Xiaoyan karena Xiaoyan tidak terdorong mundur sedikit pun. Sebaliknya, dia merasakan nyeri tumpul di telapak tangannya. Kekuatan kasar macam apa ini? Sekalipun dia adalah ras monster, dia tidak akan pernah membiarkan dirinya menjadi seperti ini karena perbedaan satu tingkat. Pikir pria berjubah putih. Karena Anda tidak mengatakannya, jangan salahkan saya jika saya bersikap kasar. Xiaoyan tidak peduli betapa terkejutnya pihak lain. Karena dia ingin membunuhnya, dia harus siap membayar harga yang sesuai. Dengan pikiran ini, dia mendorong tanah dengan keras menggunakan kaki kirinya dan menggunakan dorongan balik yang besar dari seluruh tubuhnya untuk mendekati pria berpakaian putih itu. Itu hanya kekuatan kasar. Jika saya meminta Anda untuk menyerahkan tungku suci dan resep ramuan yang dapat menaklukkan benua Dodi, Anda pasti tidak akan mau melakukannya. Jadi biarkan saya melumpuhkan tangan dan kaki Anda terlebih dahulu. Setelah serangkaian kemunduran, pria berbaju putih itu tampak sedikit malu dan senyum sinis muncul di sudut mulutnya. Tiba-tiba dia mengerahkan kekuatan pada lengan kanannya dan pedangnya bersinar seperti salju lagi. Kemudian dia menebas 18 kali berturut-turut. Akan tetapi perkataan lelaki berpakaian putih itu lebih mengejutkan Xiaoyan daripada kilatan pedang itu dan menimbulkan kegaduhan dalam hatinya. Anda tahu, meskipun bukan lagi rahasia di benua Dodi, bahwa Xiaoyan memiliki resep pil bermutu tinggi. Tidak hanya banyak orang yang tahu tentang tungku Yanmo dan hanya sedikit orang yang dapat mengenalinya. Tetapi sekarang lelaki berpakaian putih itu berkata itu adalah tungku dewa. Maka keempat lelaki berpakaian putih itu pasti sangat mengenal tungku Yanmo. Dan satu-satunya penjelasan adalah bahwa pasti ada seorang alkemis di antara kelompok lain. Dan dia adalah seorang alkemis yang sangat terkenal dalam sejarah. Namun tampaknya ia tidak memiliki kebencian yang mendalam terhadap pasukan alkemis. Tampaknya memiliki harta karun adalah suatu kejahatan. Jika dia ingin membuat orang-orang ini menyerah pada ide tersebut, Xiaoyan harus menggunakan kekuatannya sendiri untuk mengintimidasi dan membuat mereka takut. Pikiran Xiaoyan berkelebat cepat. Cahaya pedang itu hanya beberapa inci dari Xiaoyan. Bahkan pedang yang bersinar itu memantulkan dengan jelas urat-urat biru yang bergelombang hebat. Di wajah Xiaoyan,
seolah-olah akan memotongnya di saat berikutnya, sehingga dia harus meminum darah panas yang mengalir deras untuk menekan niat pedang yang agung itu. Segera Sioyan pindah. Tiba-tiba dia menekan tanah dengan telapak tangan kirinya, dan pada saat yang sama dia mendorong tanah dengan kaki kanannya. Kedua gaya tolak itu langsung mengangkat tubuh Sioyan ke atas. Kemudian dia menyapu penguasa api surgawi yang dipegangnya dengan pegangan terbalik, keluar dan bertabrakan dengan pedang putih salju di seluruh langit, sehingga suara benturan logam terdengar tidak ada habisnya. Sioyan berusaha sekuat tenaga, fisiknya yang kuat dipadukan dengan senjata beratnya. Penguasa api surgawi menyebabkan lengan pria berpakaian putih itu merasakan sakit yang membakar. Kakinya yang tertanam di tanah juga sedikit gemetar. Matanya penuh dengan keterkejutan dan membingungkan. Jaring langit dan ditenun oleh bayangan pedang yang ganas tidak dapat lagi mempertahankan kesempurnaan dan memperlihatkan kekurangan. Meremehkan musuh Anda adalah kesalahan yang tidak boleh Anda lakukan. Melihat kebingungan pria berbaju putih itu, Sioyan mencibir dan melontarkan kalimat. Sementara pria berbaju putih lainnya tidak sempat bereaksi, karena nyala api dari penguasa api surgawi sudah membumbung dan membakar semakin kuat. Sehingga daerah dalam radius 100 mil dipenuhi lautan nyala api yang berkobar, dan pria berbaju putih itulah yang ditelan oleh Yoyan Huasansi. Tidak. Ketika pria berpakaian putih yang sedang menonton tidak dapat membayangkan bahwa hanya dalam satu putaran Ling akan jatuh ke dalam bahaya. Meskipun mereka tidak tahu bagaimana Sioyan melakukannya, jika mereka tidak datang untuk menyelamatkannya, Ling mungkin akan berubah menjadi arang di saat berikutnya. Segera ketiga pria berbaju putih itu bergerak. Salah satu dari mereka melesat ke samping Sioyan, mengubah telapak tangan kanannya menjadi cakar dan mencengkram kepala Sioyan dengan kelima jarinya dengan kekuatan yang dapat menghancurkan emas dan batu. Adapun yang seorang lagi, dia menghentakkan kakinya dan melompat ke udara. Kepala tertunduk, kaki di atas, dan jari-jarinya bagaikan pedang berputar cepat, menyerang pelipis kiri dan kanan Sioyan seperti bor angin puyuh. Saat yang terakhir melangkah maju dan meninju wajah Sioyan untuk berbagi tekanan dengan pria berbaju putih. Dan serangan gabungan dari 4 orang itu merupakan langkah yang cukup bagus, sehingga keuntungan Sioyan langsung diubah menjadi kerugian karena dikepung. Jika saya adalah Dodi tahap akhir bintang 4 biasa, saya mungkin akan terbunuh di sini. Sayangnya yang Anda temui adalah saya. Sioyan menatap dingin ke arah orang-orang yang melingkingnya. Dia masih tidak menarik kembali penguasa api surgawi di tangan kanannya. Sebaliknya, dia mendesak Sioyan untuk mengubahnya menjadi 3 penguasa. Kemudian, ketiga gerakan itu digabungkan menjadi 1, menyapu orang terakhir berpakaian putih yang datang untuk menyelamatkannya. Sioyan kemudian membungkukkan pinggangnya dan berjongkok sedikit menutupi lengan kirinya dengan doki dan mengangkat tinggi-tinggi dalam sekejap. Kulitnya menjadi lebih kencang dan lebih keras saat otot-ototnya mengembang seolah-olah ditutupi dengan lapisan baju besi, dan dia menghadapi serangan diam-diam dari 2 orang lainnya. Dengan suara yang keras, Sioyan hanya mengerang pelan, dan kakinya yang sedikit membungkuk hampir setengah terbenam ke dalam tanah. Tetapi 2 pria berpakaian putih yang melakukan serangan diam-diam terlempar mundur beberapa langkah. Sungguh kekuatan yang menyimpang. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana orang ini mengembangkannya. Pupil kedua lelaki berbaju putih itu tiba-tiba mengecil dan mereka akhirnya mengerti apa yang sebelumnya mereka rasakan terhadap lelaki berbaju putih itu. Melihat lautan api yang berkobar, kedua lelaki berpakaian putih itu tidak mempedulikan tangan mereka yang mati rasa karena kaget. Mereka saling menggosokkan tubuh, menendang punggung Sioyan dengan keempat kakinya dengan tujuan untuk mengulur waktu bagi pemimpin di lautan api.
Pada saat ini, kedua pria berpakaian putih di lautan api itu seperti perahu kecil yang bisa berterbalik kapan saja di tengah ombak besar. Jika Soyeon menarik tangannya sekarang, semua usahanya sebelumnya akan sia-sia. Jadi Soyeon mengambil keputusan dan mengabaikan serangan diam-diam dari belakang. Sebaliknya, dia menggenggam erat penguasa api surgawi dengan kedua tangan dan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan api surgawi. Wah, Anda terlalu sombong. Seorang Dodi tingkat akhir bintang 4 benar-benar berani mengabaikan serangan kami. Kedua pria berbaju putih itu begitu marah sehingga mereka menyerang dengan lebih kejam dan ingin membunuh Soyeon secepat mungkin. Tepat saat jari-jari mereka hendak menyentuh tubuh Soyeon, lapisan armor Dodi tiba-tiba muncul di tubuh Soyeon. Warna batu biru samar mengalir di armor itu, seolah-olah itu adalah armor batu alam yang melindungi tubuhnya. Dan itu adalah kombinasi sempurna dari Doki dan segel spiritual Soyeon. Nah, demikianlah video hari ini. Terima kasih sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.